Setiap bumil pasti menginginkan persalinan yang cepat dan tanpa rasa nyeri. Mungkin nggak sih? Kita bahas di video berikut ini. Jadi banyak yang bertanya nih, gimana sih dok supaya persalinan saya itu nggak terlalu lama? Istilahnya cepet gitu loh. Nah, kita pertama bagi dulu. Istilah persalinan cepat itu bisa dikonotasikan tidak normal loh. Contohnya dalam bahasa medis sebutannya partus precipitatus. Apa itu? Partus precipitatus atau partus cepat itu biasanya pembukaan mulut rahim yang terjadi sangat cepat. Sebagai kita ketahui bersama ya, bahwa pembukaan mulut rahim itu dari 0 ke 10 cm. Itu biasanya kurang lebih 1 jam, 1 cm. Jadi kalau kita rata-rata aja secara kasar, nanti penjelasan detailnya ada di pertanyaan berikutnya ya. Secara kasar paling nggak kan perlu waktu 10 jam. Dari 0 ke 10, ya nggak? Tetapi kalau partus precipitatus itu 3-4 jam udah lengkap. Dari 0 langsung 10. Itu berbahaya. Kenapa? Karena bayi keluar terlalu cepat. Mulai bayinya bisa loncat, nggak ada yang nolongin. Robekan jalan rahim itu bisa lebih parah. Dan trauma pada kepala bayi juga meningkat. Itu namanya partus cepat. Tapi barangkali yang ditanyakan oleh banyak moms bukan partus cepat yang kayak gitu pastinya kan. Partus cepat yang tidak terlalu lama menderita, kelamaan dan segala macam. Bisa nggak dibantu? Bisa aja. Cara pertama adalah moms harus aktif. Jadi ketika udah masuk ke rumah sakit, selama ketuban masih belum bocor, belum merembes, moms itu jangan kebanyakan tempat tidur. Jalan sekeliling kamar. Kalau rumah sakitnya rada gede, boleh agak keluar ke alley apa ke lorong rumah sakit, ya kan? Bahkan kadang-kadang, kalau kayak di tempat saya bekerja, salah satu rumah sakit saya itu ada dekat mall ya. Kalau kita lihat masih pembukaan sekitar 3-4 cm, kita bilang cuti dulu. Cuti istilahnya dia boleh izin keluar rumah sakit bentar, ya kan? Untuk apa? Jalan-jalan sekitar mall. Tapi jangan pulang ya, dia cuma jalan-jalan mungkin 1-2 jam, karena kalau di mall kan banyak yang dia lihat, udara sejuk, orang-orang ceria, jadi dia nggak terlalu kerasa nyerinya. Nanti udah makin sakit, dia balik ke rumah sakit. Tahu-tahu pas balik sudah pembukaan 7-8 cm. Lumayan tuh, ya kan? Tetapi minimal melakukan aktivitas bergerak di dalam rumah sakit atau dalam kamar bersalin. Nah, kedua, bisa dokter melakukan yang namanya akselerasi. Akselerasi itu kontraksinya dikencengin. Di mana kadang-kadang terjadinya suatu persalinan itu juga karena akibat kontraksi rahim. Kadang-kadang kontraksi itu bisa melemah. Sudah ada, tetapi melemah. Dilakukanlah yang namanya induksi atau akselerasi. Akselerasi itu kan kayak ditambah kecepatannya. Supaya persalinan itu nggak terlalu lama. Karena memang benar, kalau persalinan terlalu lama, yang bisa terjadi, bumil tersebut sudah terlalu capek. Dia udah lemah. Pada saat sudah pembukaan lengkap, dia udah nggak kuat ngeden. Udah loyo banget. Makanya itu kadang-kadang dalam suatu proses persalinan, itu ada seninya. Dokter ataupun bidan, dia akan menilai pasien saya ini gimana nih. Kita ikutin aja kontraksinya, atau perlu kita kencengin, kita akselerasi, atau bahkan kita stop. Jadi persalinan itu, pembukaan mulut rahim, itu terbagi dalam 2 fase. Fase laten, dari pembukaan 0 ke 3 cm, dan fase aktif pembukaan 4 ke 10 cm. Fase laten ini bisa lama, bisa lebih dari sehari kadang-kadang, 0 ke 3 itu bisa lebih lama. Tetapi kalau fase aktif dari pembukaan 4 ke 10, namanya aja aktif. Maka dia mestinya teratur 1 cm 1 jam. Jadi kalau ada orang pembukaan 1, kapan lahirnya? Waduh, bisa lama, bisa besok. Apalagi kalau dia baru hamil pertama ya. Tetapi kalau umpamanya dia sudah pembukaan 4, suami nanya, dok, kira-kira kapan istri saya melahirkan? Jawaban dokter, jika semua normal, kontraksinya bagus, istrinya cukup kooperatif, bisa saja 6 jam kemudian pembukaan lengkap. Ya kan? Jadi kalau umpamanya pembukaan 4 jam 12 siang contohnya, kapan pembukaan lengkapnya? Kurang lebih jam 6 sore. Nah, dari jam 6 sore itu tidak langsung keluar bayi itu. Itu pembukaan lengkap kita masih bisa menunggu kurang lebih 1-2 jam ke depan. Jadi kalau sudah pembukaan lengkap gak lahir-lahir, kan itu biasanya kalau persalinan ada yang namanya partograf ya, alat atau chart yang kita isi. Kalau sudah melewati garis bertindak, pada saat itu dokter harus mengambil suatu tindakan. Apakah dilakukan yang namanya vakum atau forceps, intinya bayi harus dilahirkan. Nah, ini semua juga tergantung bumil tersebut tuh hamil yang keberapa. Kalau hamil pertama, itu biasanya memang pasti akan lebih lama. Kenapa? Karena jalan lahir itu belum terbentuk. Tapi kalau dia sudah hamil ketiga, keempat, kelima,
teori yang saya sebutkan di atas bisa tidak berlaku. Jadi kalau taruhlah ibu-ibu yang sekarang hamil ke-3 atau ke-4 gitu ya, itu bisa aja pembukaan 0 ke 10 lebih cepat gitu loh. Tapi secepat-cepatnya juga nggak mungkin dalam 2 jam, 3 jam ya. Ya mungkin 5-6 jam dia bisa lebih cepat kontraksinya terjadi. Sekali lagi, persalinan tersebut cepat atau lambatnya banyak faktor. Tergantung dia hamil keberapa, bagaimana ukuran janinnya, gimana kontraksinya. Jadi proses persalinan selalu saya ingatkan ada istilah 3P. Artinya apa itu? Power, passenger, passage. Power itu apa? Power itu adalah tenaga ibu mengedan dan kontraksi rahim. Itu power. Passenger adalah ukuran si janin itu sendiri. Dia besar atau dia kecil. Passenger ya, penumpangnya. Istilahnya yang berada di dalam rahim. Dan passage itu jalan lahir. Nah, jalan lahir umumnya bisa kita bagi dua. Normal atau tidak normal. Kalau tidak normal tuh panggul sempit. Itu sampai kapanpun tidak bisa lahir normal. Nah, kita berbicara panggul yang normal. Jadi passage ini umumnya normal perempuan ya. Rata-rata perempuan normal. Jarang perempuan yang panggulnya tuh sempit atau tidak normal. Nah, tinggal kita lihat di dua yang ini. Berkaitan dengan pertanyaannya, apakah bayi kecil lebih memudahkan lahir? Kalau kontraksinya bagus, ukuran janin nggak terlalu gede, mestinya dia akan lebih mudah lahir dibandingkan bayi yang lebih besar. Teorinya begitu kan? Jadi dua ibu-ibu nih, sama-sama kontraksinya bagus. Satu anaknya taksiran berat janinnya 3,8 kilo. Satunya cuma 3 kilo. Ya tentunya 3 kilo mungkin lebih mudah dia untuk lahir. Selama kontraksinya bagus dan jalan lahir kedua ibu tersebut normal. Jadi janin yang ukurannya kecil atau tidak terlalu besar, itu tidak serta-merta cepat keluarnya. Tergantung faktor-faktor lain. Salah satunya adalah bagaimana kontraksi rahimnya dan bagaimana pada saat ibu mengedan. Karena kadang-kadang kontraksi bagus, ibunya nggak ngerti ngeden, ya bayinya nggak keluar-keluar juga. Satu tips dari saya, gimana sih cara ngeden yang benar? Mams bayangin pada saat mau buang air besar atau BAB. Gimana tuh pada saat mau buang air BAB? Ngedennya tuh dari perut, bukan dari muka. Kalau dari muka tuh gini, wah, sampai matanya bisa pecah nih pembuluh darah di matanya. Kalau kita pup kan nggak begitu kan? Kita santai duduk, baca koran, ngeden perut. Jadi kalau pada saat mau melahirkan, mams ngerasa, ih kok pup saya, feses saya ada yang mau keluar, memang begitu prosesnya, memang itu udah benar, itu cara melahirkan yang benar. Makanya jangan lupa kalau mau melahirkan, pup dulu supaya jangan terlalu banyak keluarnya. Oke, jadi penyulit-penyulit dalam proses persalinan normal itu bisa terjadi mulai dari masalah pada janin atau masalah pada ibunya. Nah, masalah pada janin, contohnya yang cukup sering terjadi adalah gawat janin. Apa tuh gawat janin? Janinnya bernapasnya tuh menjadi sulit, ya kan? Dia bisa ngos-ngosan atau istilahnya takikardia, atau bahkan yang bahaya ketika dia sudah napasnya satu-satu atau pelan, istilahnya bradikardi. Kenapa janin bisa tiba-tiba gawat janin? Karena makin menjelang waktu persalinan, kontraksi rahim itu menjadi semakin sering. Pada saat rahim berkontraksi, aliran darah dari rahim ke janin itu terhenti. Sedangkan janin bernafas lewat darah tali pusar yang dialiri dari rahim, plasenta, tali pusar ke badan janin. Nah, ketika kontraksi, aliran darah stop. Jadi ibaratnya kayak janin tuh lagi ditutup hidungnya. Nanti pada saat kontraksi melemah, aliran darah masuk, janin baru bernapas lagi. Baru dapat oksigen lagi. Nah, sama kayak kita berenang. Kalau umpamanya kita tidak terlatih, kita ngos-ngosan pasti. Janin pun begitu. Jadi kalau janinnya dalam tanda petik kurang kuat, kontraksinya semakin sering, denyut jantungnya mulai jelek. Itu istilahnya gawat janin. Kadang-kadang itu dokter bisa bantu kasih resusitasi ya, kasih oksigen ibunya, pasang infus, berbaring miring ke kiri. Tetapi kalau tidak ada perbaikan, biasanya harus di-stop persalinan tersebut, dilanjutkan ke proses operasi sesar. Itu masalah pada janin. Nah, masalah pada ibu yang paling sering terjadi apa? Ibunya nggak sabaran, mau melahirkan normal, tapi tidak sadar bahwa melahirkan normal tuh ada resiko wajar. Apa resiko wajarnya itu? Muncul rasa nyeri. Nyeri yang wajar dialami oleh orang hamil ya, jadi bukan nyeri yang tidak mungkin dihandle oleh orang hamil tentunya. Nah, kadang-kadang karena dia udah nyeri, dia tuh pengen cepat-cepat nyerinya kelar, yaitu bayinya keluar. Dia udah nggak sabar. Dia ngeden, padahal pembukaan belum lengkap. Akhirnya apa? Pembukaan atau mulut rahim yang belum lengkap itu ketekan sama kepala bayi akibat dia ngeden, terjadi bengkak atau udem. Akhirnya apa? Nggak bisa kebuka lagi. Yang paling sering sebenarnya adalah
Faktor janin itu gawat janin, dan faktor ibu adalah ibu yang tidak sabar. Makanya penting buat para moms yang mau melahirkan normal, itu memang melatih pernafasan, melatih konsentrasi, bisa dengan cara berdoa. Kalau yang agama Islam berzikir, mungkin yang agama non-Islam, agama Nasrani, menyanyikan atau doa-doa yang sesuai dengan agamanya. Karena nyeri itu harus dia maintain, dia harus atur. Banyak yang bilang melahirkan normal itu ibarat kayak kita lari maraton. Jadi kalau kayak bahasa anak sekarang tuh, istilahnya moms yang mau melahirkan ini kena mental. Artinya apa kena mental? Mungkin secara medis dia masih kuat, secara fisiknya dan dokter ngelihat dia masih bisa melahirkan normal. Tapi mentalnya udah kena, dia udah ngerasa, aduh udah sakit banget, saya udah nggak sanggup, aduh saya udah nggak bisa. Ya udah stop. Ya sudah, kalau sudah kayak gitu, udah dimotivasi nggak bisa, ujung-ujungnya akan operasi sesar juga. Oke moms, jadi buat kalian yang menjelang persalinan, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kena mental. Artinya, jangan mau buru-buru, semua ada prosesnya. Itu ada yang namanya partograf yang diisi oleh bidan dan dokter. Di situ kita bisa melihat apakah persalinan ini masih bisa dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan. Tetap fokus, atur nafas, berdoa, karena proses persalinan itu ada prosesnya. Jadi tidak mungkin terlalu cepat, tidak mungkin juga terlalu lama. Ada dokter dan bidan yang selalu memantau persalinan Anda. Oke?